COVID-19 subvarian Orthrus terdeteksi di Indonesia. Gejala hingga pencegahannya? Headline hari ini 25 Februari 2023 bersama saya Sheila Oktarina. Ini dia informasi selengkapnya. Mutasi dan penyebaran varian COVID-19 Omicron masih terjadi. Baru-baru ini Indonesia melaporkan penambahan varian anakan dari Omicron yaitu subvarian CH1.1 atau Orthrus. Data terbaru sudah ada 53 kasus Orthrus yang disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 23 Februari 2023. Sebenarnya Orthrus sudah terdeteksi di tanah air tahun lalu, tepatnya tanggal 11 Oktober. Namun penambahan kasus varian ini tergolong lambat di Indonesia. Hingga 5 hari lalu, Kemenkes hanya mencatat 14 kasus Orthrus. Berselang 3 hari, Kemenkes memperbarui datanya terdapat 53 kasus Orthrus yang tersebar di beberapa provinsi, di antaranya DKI Jakarta, Lampung, Riau, juga Jawa Barat. Dari provinsi itu, subvarian dari Omicron ini paling banyak ditemukan di DKI Jakarta. Walau ada penambahan kasus infeksi subvarian Orthrus, penyebaran COVID-19 masih terkendali. Sementara bila dibandingkan dengan anakan Omicron lain yaitu Kraken, kebanyakan negara lain lebih khawatir dengan subvarian ini karena memicu kenaikan kasus. Pada tatanan global, Orthrus dilaporkan pertama kali di India pada Juli 2022. Hingga 18 Januari sudah dilaporkan sebanyak lebih dari 12.000 kasus di 66 negara dengan kasus terbanyak di Inggris, Denmark, Singapura, dan Selandia Baru. Di Inggris, subvarian Orthrus menjadi yang paling dominan. Virus terus berkembang dan mutasi terbaru disebut Orthrus atau CH1.1 pertama kali diidentifikasi di Inggris pada November 2022. Hingga kini Orthrus berada dalam pemantauan Organisasi Kesehatan Dunia alias varian under monitoring sama seperti varian XBB 1.5 atau Kraken. Artinya, varian ini lagi dicurigai memiliki karakteristik virus yang memicu resiko di masa mendatang. Kabar baik dari kehadiran subvarian Orthrus adalah belum ada cukup bukti yang menunjukkan tingkat kesakitan atau kematian akibat Orthrus lebih parah dari subvarian sebelumnya. Bila melihat 30 kasus temuan Orthrus di DKI Jakarta, kebanyakan malah tidak menunjukkan alias OTG, orang tanpa gejala. Bila melihat di negara lain seperti di Inggris, dokter di sana menuturkan bahwa gejala Orthrus tidak jauh beda dengan Kraken. Hal ini karena keduanya memiliki garis keturunan yang sama, seperti disampaikan oleh Dr. Catherine Basford seperti dikutip dari laman Express. Berikut gejala pada sebagian orang yang terpapar virus Orthrus: demam, batuk, pilek, kehilangan nafsu makan, sesak nafas, sakit kepala, anosmia juga masih menjadi gejala varian ini. Anosmia adalah hilangnya indera penciuman atau turunnya kemampuan untuk mendeteksi bau. Gejala yang tampak ringan-ringan aja merupakan berkat dari imunitas yang terbentuk, baik karena sudah terpapar COVID-19 ataupun juga dari vaksinasi. Tapi perlu juga diwaspadai resiko long COVID bila terpapar berulang-ulang kali. Seperti diketahui, semua subvarian Omicron itu memiliki kemampuan menginfeksi maupun reinfeksi yang jauh lebih hebat dari varian sebelumnya. Long COVID merupakan suatu gejala COVID-19 jangka panjang, dan gejala ini yang dialami pasien beberapa bulan pasca infeksi atau saat masa pemulihan COVID-19. Epidemiolog Diki Budiman mengatakan kalau riset pun ikut menunjukkan bahwa orang yang terkena infeksi berulang COVID-19 mengalami berbagai macam dampak. Orang akan mengalami penuaan yang lebih cepat di otaknya, di organ-organ, bahkan ada kerusakan sehingga orang tersebut bisa menurun sekali status kesehatannya, bahkan terganggu imunitasnya. Melihat penambahan Orthrus, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan terus melakukan pemantauan terhadap subvarian yang merupakan satu garis keturunan varian BA2.75 ini. Pemantauan dilakukan level daerah nasional agar tidak terjadi penyebaran yang cepat dari virus Orthrus. Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso mengingatkan agar segera melindungi diri dengan meningkatkan imunisasi lewat vaksinasi COVID-19. Segera lengkapi diri dengan vaksinasi lengkap hingga booster, termasuk booster yang kedua. Di tengah kehadiran varian Kraken maupun Orthrus di Republik Indonesia, pemerintah tidak lagi memperketat aturan soal penggunaan masker. Terbaru, Presiden Joko Widodo tidak lagi mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker, terutama di luar ruangan.
Pernyataan soal masker yang sudah tidak lagi wajib itu dikaitkan dengan dicabutnya PPKM. Dan hal itu disampaikan Jokowi pada rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi seluruh Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur. Terkait pernyataan orang nomor 1 di Republik Indonesia itu, Diki Budiman menjelaskan, ketika masyarakat berada di luar ruangan dengan situasi sepi, tidak terlalu banyak orang, ventilasi dan sirkulasi udara di sekitar baik, maka tak ada masalah jika memilih untuk melepaskan masker. Dalam kesempatan berbeda, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane mengungkapkan bahwa tak masalah jika masker tidak diwajibkan. Akan tetapi, demi menjaga kesehatan diri sendiri, maka masker masih diperlukan, terutama jika Anda hendak pergi ke tempat beresiko tinggi seperti rumah sakit. Sekian headline liputan6.com hari ini. Saya Sheila Oktarina pamit undur diri. Sampai jumpa.